Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Baik, masih pada pelajaran yang pertama, mari belajar Quran Surat Al-Falaq. Meneruskan kemarin tema kandungan makna Quran Surat Al-Falaq. Kemarin sudah kita pelajari tentang profil Quran Surat Al-Falaq, kemudian tema pokok Quran Al-Falaq, tujuan dari Quran Surat Al-Falaq. Sekarang kita mempelajari tentang asbabun nuzul Quran Surat Al-Falaq. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab-sebab diturunkannya. Dalam hal ini asbabun nuzul Surat Al-Falaq berarti sebab-sebab diturunkannya Quran Surat Al-Falaq. Ketika itu, kaum musyrikin Mekah berusaha mencederai Nabi dengan pandangan mata yang merusak. Surat ini dan surat An-Nas turun untuk mengajari Nabi agar menangkal pandangan-pandangan mata yang merusak tersebut. Pandangan mata yang merusak itu disebut juga dengan penyakit ain. Nah, waktu itu kaum musyrikin Mekah, orang-orang jahiliyah kafir Quraisy, itu sangat tidak suka dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Maka mereka memandang sinis kepada Nabi Muhammad SAW sehingga menjadikan penyakit hati. Oleh karena itu, Allah menurunkan surat Al-Falaq bersamaan dengan surat An-Nas agar Nabi terbebas dari pandangan-pandangan mata yang merusak atau yang disebut dengan penyakit ain. Selain itu, ada satu cerita Nabi Muhammad SAW setelah hijrah di Madinah. Beliau disihir oleh orang yang bernama Labid bin Al-Aqsam di Madinah. Allah Ta'ala menurunkan Al-Mu'awwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, untuk menangkal sihir dari Labid bin Al-Aqsam. Lalu kemudian Jibril alaihissalam meruqyah, membaca kedua ayat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, dan berkat izin Allah Nabi Muhammad SAW sembuh dari sihir Labid bin Al-Aqsam. Jadi dulu pas waktu zamannya Nabi Muhammad SAW sudah ada yang namanya sihir. Berkaitan dengan sihir, untuk menangkal sihir, teluk ataupun santet, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membaca surat Al-Mu'awwidzatain atau surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Lanjut pada pesan pokok Quran Surat Al-Falaq. Quran Surat Al-Falaq memerintahkan kepada kita untuk berlindung, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat Rabbul Falaq, yaitu Tuhan yang menguasai subuh. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan dengan memunculkan pertolongan seperti membelah kegelapan malam dengan terangnya pagi. Pesan pokok yang kedua, permohonan kepada Allah
untuk mendapatkan perlindungan Allah dari keburukan makhluk-makhluk ciptaan Allah, baik yang datang dari diri sendiri maupun dari makhluk selainnya. Bisa orang-orang sekeliling kita, jin, dan lain sebagainya. Pesan yang ketiga dari surat Al-Falaq adalah permohonan untuk memohon perlindungan Allah dari kejahatan yang terjadi pada malam yang gelap gulita. Pesan yang keempat, permohonan perlindungan Allah dari kejahatan penyihir yang meniup pada puhul-puhul, yaitu suatu boneka yang ditali dengan mengikat boneka tersebut dengan tali. Pesan pokok Quran Surat Al-Falaq selanjutnya adalah permohonan perlindungan Allah dari perbuatan dengki atau hasad. Apa sih dengki atau hasad itu? Dengki merupakan kebencian terhadap nikmat Allah yang ada pada orang lain, sehingga orang yang dengki sangat menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari orang lain. Karena apa? Karena hasad itu bisa membawa keburukan dan mengakibatkan kejahatan, sehingga kita dianjurkan agar memohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan dengki atau hasad. Salah satunya dengan cara membaca surat Al-Falaq. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba, au qala al-ushba." Yang artinya, hati-hatilah kalian dari sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar atau semak belukar kering. Itulah bahayanya sifat hasad. Karena apa? Hasad atau dengki itu bisa memakan semua kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, sebagaimana halnya api melahap kayu-kayu yang kering. Sangat cepat sekali. Selain itu, ada hadis lain yang menjelaskan tentang hasad. La hasada illa fisnaini, rajulun atahullahu malan fasullitu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahullahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak diperbolehkan hasad atau sebutan lain dalam agama Islam ghibthah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan kepada jalan kebaikan, dan yang kedua adalah orang yang Allah beri karunia ilmu kemudian ia menunaikannya dan mengajarkan kepada yang lain. Artinya, hasad atau dengki itu sangat dilarang oleh Allah, hanya boleh dilakukan pada dua orang, yaitu orang yang dianugerahi oleh Allah satu harta kemudian ia infakkan ke dalam jalan kebaikan, maka kita diperbolehkan untuk hasud atau dengki atau yang namanya iri pada orang tersebut, sehingga apa? Sehingga kita bisa meniru orang tersebut ketika kita mempunyai harta lalu kita infakkan kepada jalan kebaikan. Yang kedua adalah kita disuruh oleh untuk hasad kepada orang yang diberi Allah karunia ilmu, kemudian ia amalkan ilmu tersebut dan juga untuk diajarkan kepada orang lain. Lah, supaya apa kita hasad atau iri pada orang tersebut? Supaya kita juga ada keinginan untuk mempunyai ilmu
terutama ilmu agama. Kemudian kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Untuk menangkal kejahatan makhluk, penyakit ain dan sihir hingga was-was dari setan, Allah mengajarkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Jadi kita dianjurkan ketika mau naik kendaraan atau ingin berpergian, sebelum itu kita membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas terlebih dahulu agar dilindungi oleh Allah dari kejahatan-kejahatan selama dalam perjalanan. Ada satu hadis lain yang menerangkan tentang Quran surat Al-Falaq. Ya bena Abbasin, ala atulluka au qala ala ukhbiruka bi afdali ma yata'awwadhu bil muta'awwidhuna, qala bala ya Rasulullah, qala qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, hataini surataini. Yang artinya, wahai Ibnu Abbas, maukah kamu aku tunjukkan atau maukah kamu aku beritahu sesuatu yang paling baik yang digunakan untuk berlindung oleh orang-orang yang senantiasa berlindung kepada Allah? Ibnu Abbas menjawab, iya wahai Rasulullah. Beliau pun bersabda, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dua surat ini adalah surat yang paling baik untuk dijadikan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar senantiasa berlindung kepada Allah dengan menggunakan dua surat ini, yaitu surat Al-Mu'awwidzatain, yakni surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Demikian pelajaran pada hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi agama dan bagi bangsa Indonesia. Kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga menjadi ilmu yang berkah. Ala hadzin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.